1. Perkenalkan, saya Sarina Khairunisa. Saya Sarjita Sundasari. Saya Desya Amanda. Kami dari Universitas Islam Negeri Radin Mas Said Surakarta, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini kami akan mempresentasikan materi ketahanan nasional sebagai tugas akhir mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pembelajaran mengenai ketahanan nasional yang merupakan salah satu inti dari materi pendidikan kewarganegaraan. Pada materi pembelajaran ketahanan nasional ini, kita akan ditransformasikan dengan beberapa pengetahuan yang berfungsi sebagai keterampilan dan kemampuan awal bela negara yang bersifat non-fisik. Selain itu, kita juga harus memiliki pemahaman tentang kondisi dinamis bangsa dan negara, kekuatan, dan ketangguhan. Dimulai dari poin pertama, pengertian. Apa sih ketahanan nasional? Ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamis sebuah negara yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, dan hambatan yang datang dari dalam maupun luar negeri secara langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Poin kedua, hakikat ketahanan nasional. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Penyelenggaraan ketahanan nasional dilakukan melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Kesejahteraan digunakan untuk mewujudkan ketahanan yang berbentuk kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya. Sedangkan keamanan, kemampuan dalam melindungi keberadaan bangsa, serta melindungi nilai-nilai luhur bangsa terhadap segala ancaman dari dalam maupun dari luar. Selanjutnya, asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Yang kedua, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Mawas keluar bertujuan untuk mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dalam dunia internasional. Yang ketiga, asas kekeluargaan. Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, dinamis. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, manunggal. Yang keempat, wibawa. Yang kelima, konsultasi dan kerjasama. Kemudian latar belakang ketahanan nasional. Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa dan negara Indonesia tidak pernah luput dari berbagai gejolak dan ancaman dari dalam maupun luar negeri yang nyaris membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Namun, walaupun dihadapkan dengan berbagai tantangan, NKRI tetap tegak berdiri sebagai satu bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat, yang mana membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi setiap bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dari manapun datangnya. Dalam rangka menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa kini dan masa yang akan datang, bangsa Indonesia harus tetap memiliki keuletan dan ketangguhan yang perlu dibina secara konsisten dan berkelanjutan. Selanjutnya, kedudukan ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan ideal dan konstitusional. Selanjutnya, fungsi ketahanan nasional. Yang pertama, konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk memimpin terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa, baik yang bersifat interregional, intersektoral, maupun multidisiplin. Konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai pola dasar pembangunan pada hakikatnya merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang secara terpadu dan dilakukan sesuai rencana program. Yang kedua yaitu konsepsi ketahanan nasional dalam fungsi sebagai metode pembinaan kehidupan nasional
pada hakikatnya merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek yang terdiri dari aspek alamiah dan aspek sosial. Yang terakhir yaitu keberhasilan ketahanan nasional Indonesia. Sejak merdekanya Indonesia, Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Tetapi bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dari agresi Belanda dan mampu menegakkan wibawa pemerintahan dari gerakan separatis. Ditinjau dari geopolitik dan geostrategi dengan posisi geografis, sumber daya alam, serta kemampuan penduduk Indonesia telah menempatkan Indonesia menjadi ajang persaingan di mana hal ini secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak negatif terhadap segala aspek kehidupan, sehingga dapat mempengaruhi dan membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi NKRI. Untuk itu, bangsa Indonesia harus memiliki keuletan dan ketangguhan dalam mengembangkan kekuatan nasional sehingga berhasil mengatasi setiap bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dari manapun datangnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.